Nate menyukai petualangan ekstrim. Saat ia sedang di atas tebing, dan dia bersiap akan melompat, tubuhnya lepas landas, berputar dan jatuh dengan mantap ke dalam air. Pria ini berusia 18 tahun, dan tak lama lagi akan lulus kuliah. Ia membayangkan masa depan yang cerah, tapi tanpa diduga sesuatu terjadi. Nate terkontaminasi bakteri sinus yang sudah masuk ke pembuluh darah akibat air danau tadi. Itu menyebabkan peradangan pada otak. Penyakit ini langka dan mematikan. Nyawa Nate selamat, namun sayangnya tubuhnya harus lumpuh. 4 tahun berlalu, kondisi Nate tidak membaik sama sekali. Hanya dengan kursi roda setiap hari, hidup dengan frustrasi yang berat. Mimpinya patah. Satu momen Nate hampir mengakhiri hidupnya. Beruntungnya orang tua Nate mengetahuinya tepat waktu dan segera menolongnya. Melihat Nate frustasi, hati ibu tersayat sedih. Akhirnya untuk menolong Nate, dia menghubungi asosiasi hidup, mengupayakan terapi Nate dengan bantuan hewan, supaya mental Nate segera membaik. Dan segera badan asosiasi mengundang mereka langsung untuk datang dan melihat tempatnya. Lobi dipenuhi pengunjung seperti Nate yang butuh bantuan. Alam seperti sudah mengatur semuanya untuk Nate. Nate melihat wajah putih, yaitu monyet capucin dengan rambut hitam tubuh. Dia diam, duduk di atas meja batu. Fitur wajah yang halus, mata yang jernih dan dalam, penampilan lucu dan tiba-tiba itu menyita perhatian Nate. Monyet itu bernama Gigi. Ini monyet kecil yang diselamatkan 4 tahun lalu. Dia sekarang mampu melayani manusia. Ketika Nate melihat monyet itu, Nate seperti mempunyai ikatan yang sama. Hanya dengan mengadopsinya itu bisa membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Gigi dengan santai melambaikan tangannya menyapa Nate dan rombongan. Segera Nate pun membalas lambaian itu dengan senyuman. Gigi ini adalah monyet yang sangat berbakat. Ia juga menyita perhatian semua rombongan Nate yang hadir, mengetahui bahwa Gigi pernah juga terluka. Dan itu mengirimkan riak di hati Nate. Dan pada saat itu, tekad Nate untuk mengadopsinya sangat besar. Nate mengemudikan kursi roda perlahan mendekat. Rasanya seperti melihat seorang teman lama dipertemukan kembali. Tak bisa menyembunyikan rasa senang di dalam hati. Gigi juga membelalakkan matanya melihat Nate di kursi roda. Dia penuh kasih sayang. Dia tak mengerti apa yang dikatakan Nate. Perlahan dia melihat kondisi Nate. Dia menunjukkan simpati atas peristiwa tragis yang dialami Nate. Akhirnya mereka saling memandang dan memahami, saling berbagi perasaan di dalam hati. Dan akhirnya Nate memutuskan untuk mengadopsi Gigi. Semenjak kehadiran Gigi dalam hidupnya, kehidupan Nate kian membaik. Terasa semangat yang dulu hilang kini telah kembali. Tiap hari Nate dan Gigi selalu bermain dan bercengkerama. Tindakan-tindakan kebaikan kecil Nate pun dibalas dengan kebaikan Gigi. Ia sekarang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Nate. Ikatan antar Nate dan Gigi kian semakin besar dan kuat. Berkat Gigi akhirnya Nate punya semangat untuk hidup dan terus berjuang. Berkat Gigi kehidupan yang terasa gelap itu sekarang terasa terang dan hangat.